Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu, kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngedikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur masih hidup, gitu aja, penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang ini, saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh enggak, tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga, ya, jadi saya tahu lah kalau. Jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada. Dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya pasti percaya. Dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha illallah, PD-nya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah disuruh. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi lah nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000, semiliar, setriliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya tidak bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Iya, Baitur Rahman ya. Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya, jadi di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai 1 titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari 1 titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Thalibin, di bi karena saya
semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumentasi. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, ini tadi saya bawa mushaf sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhidnya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhosan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau orang Aceh bilang apa? Tengkulak itu. Kalau kita beli ingin 1 kilo ya dapat apa? 1 kilo. Kalau 1 pintal ya dapat apa? 1 pintal. Tapi kalau kita jual, orang beli, misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo, atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan itu bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang nggak benar, itu nggak fair ketika tengkulak dia ingin itu orang nggak benar, itu nggak fair ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal yukhsirun, intinya itu nggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi. Itu nggak benar, peradaban seperti itu tuh nggak benar. Jika terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat. Kalau nggak ingin disakiti orang, yang jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, nggak fair. Ya itu disebut apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau posisi tengkulak ingin 1 kuintal dapat apa? 1 kuintal. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau ada orang beli 1 kuintal mendapatkannya yukhsirun, orang itu tidak sampai dapat apa? Itu kan mirip kita sebagai tokoh atau kiai. Kita tidak hormati umat kita, tapi kalau umat kita tidak hormati kita, kita marah, itu tidak fair. Kalau ingin dihormati orang ya harus menghormati orang lain. Saya beri satu contoh betapa hebatnya Rasulullah SAW. Orang itu kan iman sama Nabi. Yang iman ya macam-macam, ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang soleh banget, ada yang dolim banget. Tapi kata Nabi, semua yang iman saya tetap semuanya masuk surga. Soal neraka dulu itu sudahlah, sementing nanti akhirnya masuk surga. Karena itu fair, masa sudah iman ke saya kemudian tetap saja gak masuk surga, terus untuk apa? Sebab itu Nabi ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati, meskipun salah kalau itu umatku bersyahadat tetap tak kasih apa? Syafaat. Dan Quran sendiri memaklumatkan summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Quran ini bisa berguna untuk siapapun. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang orang yang zalim pun itu dapat syafaatnya apa? Quran. Wa minhum muqtasid. Itu fair. Artinya fair itu Nabi diimani oleh sekian orang, kemudian tiap malam bertahajud. Hanya apa? Mohon supaya dikasih hak apa? Syafaat. Karena beliau tahu, setahu-tahunya kalau umatnya banyak yang salah itu setahu-tahunya. Wong ada orang suka ke masjid itu karena WC-nya di rumah jelek, enak WC masjid. Ada orang kalau di masjid betah, dikira itu ahli itikaf, ternyata AC-nya enak AC masjid. Sudah lebih dingin nggak bayar. Jadi masjid saja jadi sarana, ya begitu itu. Itu kalau nggak disyafaati Nabi tidak bisa. Orang senang Mekah itu kan bagus. Tapi sekarang senang Mekah itu ya travel-travel yang bisnis itu. Itu promosinya itu Masya Allah. Saya itu agak dibenci sama tokoh-tokoh travel, tapi ya nggak berani lah, kualat kalau benci teman-teman. Ceritanya itu ada orang haji. Biasanya kalau orang haji itu kan kiainya muji-muji apa? Haji, soalnya orang haji itu gini-gini surga, al-hajjul mabrur, salahu jazaun ilal apa?
jannah. Biasanya di BRI, di BNI kan ada hadis-hadis itu. Ada orang haji kan dilepas sama kiainya. Kebetulan kiainya saya ngelepas ya haji mabrur itu masuk surga. Yang sabar dengan kemiskinannya ya masuk surga. Sering dimarahin istri sabar ya masuk surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Yang ramah anak yatim ya masuk surga. Terus kata Nabi, orang yang menjaga dua yang lubang, al-ajwafan, dua yang lubang, yaitu jaga lesannya dan farjinya juga masuk surga. Itu yang hadirin senang semua karena mereka yakin nggak akan haji. Katanya nggak ada kiai bagus Pak. Karena yang nggak bakat-bakat haji, yang miskin permanen atau apa, senang semua. Itu yang punya rumah itu kayaknya mangkel tapi ya dia gitu. Terus saya bilang, kalau kamu mangkel sama pidato saya karena yang tak promosikan masuk surga ada kamu tok, saya akan berdoa kamu masuk neraka, kata saya. Wah jangan Gus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud saya, Mbok Yo Kiai itu niru saya gitu, supaya konstitusi Islam itu utuh, sehingga semua orang tuh nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya surga, la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Orang-orang yang punya biro haji itu seakan-akan surga itu haji. Makanya saya ini agak diuji sama Allah, sering ditawarin haji gratis supaya mencabut fatwa itu kayaknya itu. Nggak, maksud saya ibu yang fair. Nggak, maksud saya ibu yang fair gitu. Meskipun saya di Masjid Aceh, ya jangan terus muji masjid yang besar. Untuk menjadi sarana surga, masjid kecil juga menjadi sarana apa? Surga. Dulu Ashabul Kahfi masjidnya di dalam gua juga sarana surga, gak ada bangunannya malah. Sehingga Islam ini benar-benar yang digadaki Rasulullah. Rasulullah itu kalau muji orang masuk surga itu segampang itu. Sampai ngendikan hal yang mungkin orang pria itu tidak siap. Wa fi buti ahadikum sodaqah, kamu ngumpuli istri itu sodaqah. Sampai sahabat tanya, masa urusan hubungan biologis masuk surga? Kata Nabi, alaysa wa wadu'aha fi haramin akana ali wisrun, kalau dia salah letakkan apa? Dosa. Jadi surga itu ditulis Nabi itu mulai ngumpuli istri, wa imatatul adha anit tarik, ada sampah dibersihkan, ada hal yang bahaya. Sehingga Islam terus milik semua. Satpam bangga karena jaga apa, tukang bersih-bersih bangga karena imatatul adha anit tarik, yang tukang wiridan ya bangga karena a'laha la ilaha illallah, terus bangga semua. Kalau Islam kena travel, ya pokoknya hebat, cium Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu adalah batu dari apa? Surga, terus diulang-ulang. Kita ini juga bagian dari surga, kata saya. Saya juga asli dari surga, kata saya. Dia agak terima. Memangnya Nabi Adam itu orang Aceh, Nabi Adam penduduk surga. Coba Nabi Adam itu orang surga apa orang Aceh coba? Orang surga kan? Terus kamu ada darahnya Nabi Adam enggak? Berarti kamu makhluk surga apa Aceh? Surga, kita ini turunan orang. Makanya masuk surga logikanya itu gampang, itu kan rumah kita. Mbah-mbah kita itu lahir di mana? Surga, yaitu Nabi Adam. Ini saya tidak guyon, ini ilmiah ya. Jadi tidak hanya Hajar Aswad. Kecuali yang ngendikan Ki Ikhlas ini enggak, ngendikannya itu promosi. Terus tak tanya, terus kalau nyium berapa? 1,5 juta Gus.